Halo, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan pembelajaran ke-8 dengan tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh dengan muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Mari kita menyaksikan pembahasan pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang akan kita capai ada 4 hal. Yang pertama, menjelaskan keberagaman budaya. Yang kedua, menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan ciri kebahasan iklan media cetak dan media elektronik. Yang keempat, menyampaikan iklan dengan kata kunci. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada muatan PPKN mengenai keberagaman. Kita masih membahas hal yang sama dengan subtema 1, yaitu mengenai keberagaman. Kita masuk pada poin A tentang keberagaman budaya. Anak-anakku, kata budaya berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu kata budaya, yang artinya bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Pengertian budaya itu sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kita lanjut. Wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang sifatnya abstrak atau tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau dalam pemikiran warga masyarakat. Contohnya, adat, aturan, dan tata krama. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan berbentuk tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Wujud kebudayaan ini sering juga disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri atas aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya berdasarkan adat tata kelakuan. Contohnya, pola hidup gotong royong dan upacara adat. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat. Artefak berwujud benda atau hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Artefak adalah wujud kebudayaan yang sifatnya paling konkret. Contohnya, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan rumah-rumah adat. Indonesia yang terkenal sebagai bangsa yang majemuk memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Bangsa kita mempunyai beraneka ragam suku, bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat atau tradisi.
Semua itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Contohnya, upacara adat, rumah adat, baju adat, nyanyian daerah, tarian daerah, alat musik, hingga makanan khas setiap daerah. Semua keberagaman budaya tersebut mampu dipersatukan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga dan melestarikan keberagaman budaya bangsa kita. Jangan sampai perbedaan yang ada di masyarakat memicu konflik dan membuat kita lemah. Anak-anakku sekalian, pastinya kalian sudah mengetahui bahwa di dalam kelas kita tidak hanya terdapat satu daerah saja, melainkan banyak daerah atau asal dari teman-teman kalian. Tentunya sangat beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Pertama, letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangannya. Selain itu, para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, bentuk negara kepulauan. Jika kita melihat peta Indonesia, kita akan mengetahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Ribuan pulau ini terpisah satu sama lain, sehingga masyarakat membentuk kebudayaannya masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budaya yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya-budaya di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan kebudayaan, setiap daerah menghargai kebudayaan daerah lain. Mereka juga mau mempelajari budaya dari daerah lain. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencarian. Warga di dataran rendah bekerja antara lain sebagai karyawan, penyedia jasa kurir, serta guru, dan lain-lain. Warga yang tinggal di dataran tinggi bekerja sebagai petani, pekebun, serta penambang. Namun perbedaan itu justru menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan mereka masing-masing sehari-harinya. Misalnya, warga dataran tinggi yang bekerja sebagai petani akan mengirimkan dan menjual hasil pertanian mereka kepada warga yang tinggal di dataran rendah. Sebaliknya, hasil pertanian dari dataran rendah akan dikirim dan dijual juga kepada mereka yang tinggal di dataran tinggi. Untuk itu, persatuan dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
merupakan cerminan dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang tadi sudah Ibu Guru sampaikan dengan makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini diwujudkan pada persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia. Meskipun rakyat Indonesia memiliki suku, budaya, serta agama yang berbeda, tetapi mereka tetap memiliki satu tujuan yang sama. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disikapi sebagai kekayaan yang membanggakan. Oleh sebab itu, setiap warga berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama, meskipun negara Indonesia terdiri atas beragam suku dan memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang beragam, tetapi keseluruhan itu merupakan suatu kesatuan. Keberagaman bukanlah suatu perbedaan yang dapat menimbulkan permasalahan. Justru, perbedaan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah kerja sama. Anak-anakku sekalian, pastinya kalian sudah mengetahui bahwa di dalam kelas kita tidak hanya terdapat satu daerah saja, melainkan banyak daerah atau asal dari teman-teman kalian. Tentunya sangat beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Pertama, letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangannya. Selain itu, para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, bentuk negara kepulauan. Jika kita melihat peta Indonesia, kita akan mengetahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Ribuan pulau ini terpisah satu sama lain, sehingga masyarakat membentuk kebudayaannya masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budaya yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya-budaya di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan kebudayaan, setiap daerah menghargai kebudayaan daerah lain. Mereka juga mau mempelajari budaya dari daerah lain. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencarian. Warga di dataran rendah bekerja antara lain sebagai karyawan, penyedia jasa kurir, serta guru, dan lain-lain. Warga yang tinggal di dataran tinggi bekerja sebagai petani, pekebun, serta penambang. Namun perbedaan itu justru menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan mereka masing-masing sehari-harinya. Misalnya,
Warga dataran tinggi yang bekerja sebagai petani akan mengirimkan dan menjual hasil pertanian mereka kepada warga yang tinggal di dataran rendah. Sebaliknya, hasil pertanian dari dataran rendah akan dikirim dan dijual juga kepada mereka yang tinggal di dataran tinggi. Untuk itu, persatuan dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan cerminan dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang tadi sudah Ibu Guru sampaikan dengan makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini diwujudkan pada persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia. Meskipun rakyat Indonesia memiliki suku, budaya, serta agama yang berbeda, tetapi mereka tetap memiliki satu tujuan yang sama. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disikapi sebagai kekayaan yang membanggakan. Oleh sebab itu, setiap warga berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama, meskipun negara Indonesia terdiri atas beragam suku dan memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang beragam, tetapi keseluruhan itu merupakan suatu kesatuan. Keberagaman bukanlah suatu perbedaan yang dapat menimbulkan permasalahan. Justru, perbedaan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah kerja sama. Baik, kita masuk pada poin A, ciri kebahasaan iklan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata iklan memiliki arti berita, pesanan untuk mendorong, membujuk khayalak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan, dan pemberitahuan kepada khayalak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa. Adapun ciri-ciri kebahasaan iklan antara lain, yang pertama, menggunakan slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Slogan adalah pernyataan atau susunan kata tertentu yang menjelaskan singkat suatu produk atau layanan jasa sehingga mudah diingat publik. Contohnya, merdeka atau mati. Yang kedua, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak seperti aku, saya, dan kami untuk menggantikan pihak atau instansi pemasang iklan. Selanjutnya kita masuk pada poin B, menyampaikan iklan dengan kata kunci. Iklan mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat secara menarik, baik dari peragaan, tampilan, maupun bahasa. Kata kunci adalah ujung tombak kesuksesan iklan. Maka hati-hatilah dalam menentukan kata kunci yang tepat. Untuk itu, ada beberapa langkah menentukan kata kunci iklan yang harus diperhatikan. Antara lain, pertama, temukan kata kunci pilihan. Kedua, mengatur kata kunci. Ketiga, buanglah kata kunci yang tidak mengarahkan banyak pencarian. Demikian pembahasan Bu Guru pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas
Tugas pertama dari muatan PPKN, kalian dapat mengerjakan latihan soal MBP level 1 bagian A pilihan ganda nomor 1 sampai 20 pada halaman 54 sampai dengan 56. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, kembali lagi kalian mengerjakan latihan soal dari MBP level 1 bagian B isian nomor 1 sampai 10 halaman 71. Dikerjakan pada buku tugas masing-masing dan dapat segera dikumpulkan ke sekolah. Akhirnya sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.